Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak kata yang utama dan pertama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan untuk kita semua. Kita bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sahur di hari yang ke-11 yaitu Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita dalam kebaikan dan menuntaskan sebuah ibadah yang begitu sangat istimewa dan begitu banyak keberkahan di dalam bulan ini yaitu Ramadan, yaitu kita mendapatkan satu prestasi atau predikat yaitu orang bertakwa karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan tentu menjadi suatu keistimewaan ketika kita bisa berjumpa dengan beliau dan uh, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah adalah umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi begitu mencintai beliau. Dan kita termasuk mudah-mudahan yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah sebagaimana yang insya Allah kita bahas di pagi ini bersama para guru kita Ustaz Adi Al-Jambari dan Ustaz Rali Renata Habibukumullah Ta'ala yang alhamdulillah selalu istiqamah dan bersabar menemani kita ya di setiap pagi di hari Senin Selasa Ramadan ini, yaitu tentang bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan tema tentang mendidik disiplin jadi bagian yang sesungguhnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita ini harus mengetahui bagaimana eh, konsep kedisiplinan yang diajarkan oleh Rasulullah dan bagaimana cara menerapkannya, yang ini menjadi sebuah persoalan besar ya. Karena terkadang kita tahu konsep tapi ketika implementasi seringkali kita gagal dalam pelaksanaannya. Dan betul banyak sesungguhnya kedisiplinan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang terangkum dalam berbagai syariatnya yang kita kenal, misalkan sholat di awal waktu menjadi bagian termasuk keutamaan orang-orang yang sholat wajib. Kemudian juga banyak sekali waktu-waktu yang penting karena waktu bagi seorang muslim itu adalah kasweb itu dalam sebuah peribahasa, seperti sebuah pedang yang jika kita gunakan dengan baik tentu akan bermanfaat, tapi pedang bisa melukai ketika kita tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan baik. Dan alhamdulillah para guru kita sudah hadir yang uh, alhamdulillah pagi ini kita melihat alhamdulillah keadaan sehat walafiat ya. Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan kesehatan dan juga keberkahan di keluarga Amin. untuk para guru kita, Ustaz Adi Al-Jambari dan Ustaz Rilul Renata. Dan kita tentu ini doa untuk kita semua jamaah yang hadir di majlis ini, dan kita doakan, saling mendoakan ya tentunya. Jadi salah satu keutamaan kita berukhuwah bermajlis ilmu ini adalah kita saling mendoakan sama jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Baik, para guru, alhamdulillah, wasyukurillah, kabarnya baik-baik saja, alhamdulillah pagi ini. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Insyaallah. Barakati doaikum. Baik, Ustaz, kita membahas ya kembali sebuah tema baru nih tentang disiplin. Itu kita ingin mengenal sesungguhnya disiplin ini kan sebuah makna yang secara universal dilakukan juga oleh orang-orang yang tidak beriman bahkan ya. Karena seringkali kita melihat yang orang-orang tidak beriman pun bahkan
lebih disiplin dari kita orang yang beriman gitu. Ini jadi persoalan problem besar gitu ya. Mereka lebih misalkan dalam hal lalu lintas aja gitu kan, kita sering melihat betapa rapinya di negara-negara luar sana gitu ya. Mungkin di sana Jepang, di negara Barat juga ada banyak yang kita saksikan eh, mereka sangat taat dengan aturan lalu lintas, tapi kita umat Islam misalnya. Ini hal yang sederhana ya. Ini juga kita akan tarik nanti bagaimana kedisiplinan ini diterapkan dalam hal keluarga itu yang sangat penting. Baik, tanpa banyak kalam, tafadhol masykurun. Ya, persilakan pada Saudara dan Saudara Lunata untuk memberikan satu asupan gizi atau nutrisi ilmu di pagi ini. Tafadhol masykurun. Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'dah. Amma ba'd. Masih bersama Coach Ruli pagi ini beliau juga masih ada di Jakarta. Apa udah di Kediri lagi tuh? Jakarta sampai Oh. sekalian. Kita pagi ini mencoba untuk mendidik disiplin. Ini sebetulnya lebih menerapkan apa yang agama kita ajarkan kepada kita. Sholat yang 5 waktu, zikir-zikir tertentu, kebiasaan-kebiasaan yang harusnya jadi pembiasaan, itu menumbuhkan kedisiplinan. Banyak hadis yang Rasulullah SAW katakan, barang siapa 40 hari, itu kan pembiasaan dan pendisiplinan. Menurut saya bagian yang sebetulnya di kita menjadi sederhana. Kalau kita mau bicara disiplin, ya orang Islam yang Ya. bisa menjalankan disiplin itu dengan sangat baik. Ya. Gitu, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Rasul itu kan bukan mukjizat yang bentuknya fisik ya. Bentuknya bukan nggak bahkan sama Nggak sekali visual ya. bukan visual, bukan sebetulnya fisik, bukan kelihatan, tapi bentuknya value. Dan ini sebenarnya yang hari ini tidak banyak di kita, gitu kan? Tidak banyak di kita. Bahkan kalau ya inilah apa nama ini menjadi ini kita hari ini. Fisik Qur'annya mungkin secara fisik Qur'annya memang kita hari ini, tetapi nilai-nilainya jauh ya, saya termasuk jauh dari nilai-nilai itu. Dan bagaimana hari ini kita ngomong kedisiplinan itu sebenarnya kita harus apa ya? Mengoreksi diri kita sendiri gitu. Sebelum kita ngomong mendidik disiplin itu yang paling kita harus didik disiplin itu ya diri kita, bukan Ya. orang lain, bukan anak-anak kita, tapi diri kita. Karena sebenarnya yang jauh dari kedisiplinan itu kan kita sebenarnya. Ini yang menurut saya menjadi penting banget hari ini kita perlu merefleksikan diri bagaimana akhirnya kedisiplinan ini nanti menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena ya yang ya sederhana tentang sholat ya sederhana tentang yang tadi apa namanya rutinan pagi rutinan sore gitu itu menjadi sesuatu yang come on gitu loh kita harus sudah selesai di situ sebenarnya gitu. Tapi memang kita paling ini adalah di kedisiplinan itu kan bicara tentang pembiasaan ya di awal. Ya. Pembiasaan dia sama dengan yang kemarin kita sampaikan sebenarnya disiplin tentang pembiasaan. Dalam konteks anak, pembiasaan itu pasti berbeda dengan kita. Hari ini kalau kita itu seringkali, nah ini hati-hati juga kalau saya bilang seringkali kalau dewasa itu karena fadilah. Nah, karena fadilah itu juga jadi masalah juga kalau saya bilang. Karena kalau fadilahnya udah didapat, udah selesai. Masalahnya udah akan selesai, berarti itunya juga selesai lah. Ini yang jadi sesuatu yang kadang-kadang menjadi apa ya, menjadi mulahadhah kalau saya bilang jadi ininya di situ gitu loh. Jadi loh, kita itu hamba fadilah ya ternyata gitu. Ini fadilah itu bukan untuk menyemangati tapi menjadi tujuan gitu. Gitu, Ustaz. Ini sebagai pemantik di situ. Iya. Pembelokan isu sebetulnya ya. Betul. Kalau kita mau bicara hal yang paling sederhana di statement pembukanya Ustadz Khalis tadi, Ya. Kenapa Jepang bisa begitu disiplin? Karena ini penanaman nilai-nilai sejak
dini itu menjadi sangat luar biasa gitu ya. Jadi Betul. kalau Jepang itu PR anak TK-nya itu bikin animasi, bikin manga gitu. Yang kalau ke sini jadi hentai, jadi animator-animator itu rata-rata kalau Ya. kita lihat itu pasti ada satu nama Jepangnya gitu. Itu selalu karena memang selalu dari kecil mereka sudah terbiasa untuk mengekspresikan apa namanya apa yang ada dalam coretan mereka gitu. Nah, sementara di kita kalau nggak usah jauh-jauh lah, Ustaz. Antum di selewatan 2 kilo yang antum lihat pasti ada itu vandalisme pakai Oh pilok ya. di tembok apalah segala macam. Anak-anak di usia itu sebetulnya anak-anak SMP yang Ya. kemudian melakukan perusakan-perusakan itu, dan mereka seperti tidak punya nilai disiplin sama sekali gitu. Padahal kalau kita lihat itu kita justru anti mainstream itu seolah jadi pola, udah terlalu biasa itu mah gitu. Jadi lebih banyak out of the box-nya ketimbang apa Out of the box namanya. atau without the box ya? Nah, ini kalau out of the box itu kan sudah ada pattern-nya ya, tapi kalau Iya. without the box malah nggak ada aturan gitu kan Nah ya. itu. Di kita itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil ya, kalau kita mau Ya. ngambil hikmahnya ya. Tapi persoalan tadi banyak orang yang tidak mau mengambil hikmah dari pembiasaan-pembiasaan yang kita dapati dalam contoh misalnya gini. Hari ini Afwan. Hari ini semua orang ter apa namanya? Kalau saya bilang tersibghah dengan terwarnai dengan satu hadis bahwa membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu 700 kali lipat per huruf. Ya. Itu menjadi sebuah targetan yang kemudian buat dia hatam is a deal gitu. Sehingga melupakan aspek faham. Ya. Sehingga memunculkan ya yang penting ibadah itu ya hatam. Bahkan kalau didukung sama hadis-hadisnya dikatakan bahwa para sahabat itu dulu kalau di bulan Ramadan mereka tidak saling mengenal karena sibuk sama Al-Qur'annya. Buat perspektif saya, tolong koreksi saya kalau saya keliru. Iya, mereka pakai bahasa Arab tiap hari dan mereka tahu apa yang dibaca maknanya apa, sehingga tidak Ya. perlu baca bahasa Arab lagi. Nah, kita mohon maaf sekali lagi, ayat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika itu sama ayat yang kita baca sama. Ya. Loh, kok bisa outputnya bisa beda? Nah, ini kan jadi PR tersendiri nih, Zat. Ya, tadi jadi memang ini jadi di kita ya. Memang ini kan ada tahapan-tahapan yang lompat ya, ada tahapan-tahapan yang lompat dan ini memang harus diselesaikan. Saya bilang kita bagaimana menyelesaikan ini? Ya tadi yang antum sampaikan akhirnya jadi hambanya. Kalau dalam konteks tadi hambanya hamba fadilah, hambanya hamba fadilah. Jadi bukan beribadah itu bukan karena tentang keutamaannya gitu loh, Ya, tentang keutamaannya ya. bukan kan seperti yang Jumat kemarin sempat saya share ya, yang sempat saya share sebenarnya Ya. dalam ya ada dalam hadis Rasulullah SAW ada yang bertanya kan, ada yang bertanya ya Rasul, mujahid mana yang paling banyak pahalanya, yang banyak mengingat Allah gitu kan, yang puasa mana, yang orang yang puasa mana, sama-sama puasa, yang sama-sama zakat, yang sama-sama ini, siapa yang paling banyak, ya siapa yang paling banyak pahalanya. Rasulullah menyatakan, oh yang paling mengingat Allah dalam konteks ini zikir ya. Dalam zikir dalam konteks mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan sebenarnya bukan pada tingkat keutamaannya tapi pada bagaimana substansinya. Substansinya adalah pada pendekatannya kan, mendekati siapa. Nah, namanya mendekat itu kan bukan hanya dengan membacanya, bukan hanya tentang perbanyak rokaatnya gitu kan. Ya, Apalagi ya. kemarin ada tiba-tiba ada di lini masa ada perdebatan terkait kenapa sekarang di Makkah jadinya 10 ini apa ya? Jadinya 13 nggak 23 lagi sekarang ya kan, nggak 20 ini lagi sekarang dan nggak 11 nggak ini jadinya 13. Saya bilang kayak gitu aja jadi rame hal-hal yang apa sih gitu loh, yang apaan sih hal-hal gini aja jadi kayak apa namanya, kayak nggak sesuatu yang nggak substansial gitu loh. Padahal ibadah itu substansinya adalah bagaimana pada tauhidnya kan, bagaimana ketauhidannya ini menjadi titik utama.
Nah, ini dalam konteks nanti adalah kita konteksnya anak-anak, nanti konteksnya bagaimana kepada anak-anak, membiasakan ini akhirnya tadi kan, bagaimana hari ini, kalau saya belokkan sedikit ke anak, ke bagaimana pendidikan anak, bagaimana hari ini kita harus memulai ini dengan sesuatu yang indah dan menyenangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian di tahap kedua, bagaimana mereka mengekspresikan. Karena tadi hari ini itu ada gap antara antara teori dan praktek, kemudian ada ekspresi, itu gapnya jauh banget. Akhirnya tadi yang antum sampaikan, akhirnya muncullah vandalisme, muncullah hal-hal seperti itu. Nah, dan walaupun sebenarnya itu kalau kita di Eropa juga sama terjadi gitu ya. Kadang-kadang Ya. kita itu kan cukup agak ini aja, agak apa namanya, latah saja menurut saya, mohon maaf. Di satu sisi mereka sangat begini, tapi di sisi lain kan absurd juga gitu loh. Finland misalkan negara yang paling paling bagus sistem pendidikannya, tapi di satu sisi paling hancur kepribadiannya karena paling banyak bunuh dirinya. Jepang paling disiplin tapi bunuh dirinya juga, bahkan ada tempat Ya. khusus untuk bunuh diri. Ini kan ternyata yang mereka ternyata juga ada masalah dengan substansinya. Kenapa? Karena pendekatan mereka apa namanya, hanya pada titik-titik dohirnya gitu, pada di batinnya enggak. Nah, di kita yang jadi masalah, di kita itu dohirnya enggak, batinnya enggak, itu yang jadi repot. Cuma memang di Indonesia ini, masya Allah tabarakallohnya, kita itu orang yang paling bahagia. Karena apa? Orang Indonesia itu orang yang paling yes, yes paling beginilah ya, nerimo, paling Pak indah. Sabatio gitu. Oh yes, pokoknya yang loyal dan segala macam. Tapi di sisi lain, ada kelemahan-kelemahan yang cukup mendasar juga. Itu juga secara ini kita perlu perbaiki. Dalam artian akhirnya dalam konteks disiplin ini, dalam konteks disiplin bagaimana hari ini Ramadan ini merubah kedisiplinan kita. Dalam artian membuat kita lebih sadar, lebih disiplin. Dan jangan sampai setelah Ramadan itu selesai juga. Ya hari ini mentang-mentang 700 kali lipat, oke lah bacanya diperbanyak. Tapi setelah Ramadannya jangan tiba-tiba, karena gua udah punya apa namanya, udah punya stok. Tabungan. Ya udah punya tabungan banyak. Ini bukan tentang tabungan, ini nggak ada, disiplin itu bukan tentang tabungan gitu loh. Ini tentang bagaimana membuat membuat perilaku kita menjadi lebih lebih baik seperti itu. Nggak Ya. tentu. Ya. Ada istilah otot terlatih atau mielin. Ya, mielin. Ya. Mielin ini menjadi bagian yang seharusnya jadi fokus kita kan Ustaz. Ya. Tetapi orang mielinnya menjadi bagian yang nomor kesekian atau bahkan tidak pernah dijadikan sebagai target. Tetapi terbentuk dengan pola yang kedisiplinan jadi salah. Ya. Dalam banyak hal sih sebetulnya. Kalau kita lihat seperti antum bilang tadi, ini bukan masalah mendidik anak, kita sendiri saja gitu. Kita Ya. sendiri dalam proses disiplin itu sendiri juga ada hal-hal yang membenturkan kita kepada kondisi yang kita tidak bisa disiplin. Ya. Saya nggak tahu ini karakter yang masih jadi pertanyaan di kepala saya, Ustaz. Ya. Kalau para sahabat itu dapat ayat yang sama dengan apa yang kita dapatkan gitu, ayatnya exactly the same gitu, nggak ada titik yang kurang, nggak ada koma yang kurang, nggak ada frase yang lolos. Cuman masalahnya begitu diterjemahkan ke dalam pemahaman kita berhenti di terjemahan, bukan mencari apa sih maksud daripada Allah itu menghadirkan ayat sebegitu banyak, Rasulullah SAW menghadirkan sebegitu banyak syariat, itu tidak menangkap esensi atau tadi yang tuh bilang substansinya nggak dipegang, tetapi lebih kepada pembiasaan ritualnya sehingga mereka merasa sudah selesai ketika mereka menuntaskan apa yang seharusnya sudah dikerjakan. Jadi kalau apa yang paling sering saya bahas sekarang ini adalah bagian di mana sense of crisis. Sense of crisis itu kan kalau saya terjemahkan dalam bahasa kitanya khosyah atau khofiah gitu. Ya. Itu sebetulnya butuh kok kita itu penanaman sikap taat dan patuh itu. Allah saja gitu kalau melihat bagaimana Allah SWT ingin menundukkan hambanya gitu. Itu kadang-kadang dengan mukjizat-mukjizat yang kemudian tidak terbantahkan. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar sama
api dinginnya orang se-Babilonia ngumpulin kayu bakar segitu banyak, tiba-tiba Allah SWT memberikan fear factor, memberikan satu satu kecemasan parah terhadap orang yang sudah punya harapan bahwa habis nih orang dibakar, habis nih. Ingin hawa nafsunya itu Ibrahim harus mati dalam keadaan hangus terbakar dan menjadi kepuasan hawa nafsu gitu kan ya. Tapi ternyata dibalik sama Allah SWT dibuat orang menjadi tunduk takut, patuh kepada Allah SWT. Ini yang kemudian mereka sendiri bertanggung jawab atas logika akidah mereka yang berantakan ketika api dingin. Ini kalau di riwayat yang 40 hari Nabi Ibrahim dibakar dengan api dingin yang Allah SWT sudah beritakan kepada kita bahwa ya nar kuni bardan salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Itu menjadi daya penakut atau apa ya saya bilang. Ini cara Allah SWT untuk membuat kita takut kepada Allah tabaraka wa taala. Gerhana misalnya. Gerhana itu kan mestinya kalau secara perhitungan sederhana, gerhana itu jadi bagian yang betapa besar Allah ya dengan itunya. Tetapi mereka tidak melihat itu. Mereka melihat bahwa proses bagaimana tenggelamnya bulan terhadap matahari atau matahari terhadap bulan itu menjadi momen yang malah diselebrasi, malah malah jadi bukan kagum kepada bagaimana alam ini diatur oleh Allah SWT yang maha mengatur segala itu, malah melihat gejala alamnya sebagai sebuah kondisi yang mungkin sama. Jadi kalau soal banjir kemarin di mana-mana orang ngelihat justru yang diomongin banjirnya, tetapi jarang yang kemudian membahas apa sih maksudnya Allah memberikan banjir ini. Kan kalau kita refer kepada surat 67 ayat 2 Zat, itu bagaimana Allah SWT menggonjang-ganjingkan hidup kita, yang harus muncul dari kita kan ahsanul amala itu. Nah, yang ditunggu ini nggak muncul gitu. Ini kalau analisa saya begitu, salah nggak, Zat? Enggak, Seth. Jadi memang ini hari ini memang ya tadi ya saya bilang ada ujian kita hari ini adalah ujian keberlimpahan seperti sering sampaikan. Dan ini jadinya dalam keberlimpahan ini kita itu sibuknya dengan hal-hal yang sifatnya materialistiknya. Ini yang menjadi kemarin kita sempat bertemu dengan beberapa para kemarin gini. Jadi ada dua pendekatan para mujahidin ya. Ini kalau saya ngomong yang nampak hari ini aja lah, yang nampak hari ini. Mujahidin Al-Quds dan Mujahidin Hamas ya. Perbedaan mereka kan kalau dalam ini mungkin nanti bisa bisa dikorelasikan. Kalau Brigade Al-Quds itu pendekatannya dari sholat. Rekrutmennya dari sholat. Nah, kalau yang sebelah, yang Hamas itu rekrutmennya dari Quran. Jadi memang nanti akhirnya mana yang paling kalau Al-Quds kan di tepi barat ya. Itu dengan pendekatannya memang siapa yang memang sholatnya paling inilah gitu. Kalau di Hamas itu nanti adalah siapa yang paling kedekatannya dengan Al-Quran paling tinggi. Jadi di situ nanti di awal bagaimana mereka itu akhirnya dari kedekatan dengan Al-Quran itu mereka itu bisa menjadi seorang pribadi yang sangat luar biasa seperti Abu Ubaidah misalkan, atau banyak yang lain di mana mereka itu kalau siang bisa berbaur dengan warga, tapi kalau malam mereka bisa menjadi seseorang yang lain. Dan banyak banyak ini kasus mereka itu bisa bertahan tidak bergerak hanya kecuali untuk sholat dan membaca Quran dengan sebotol air dalam waktu 1 minggu. Itu kan mungkin hari ini nggak kebayang di kita gitu. Saya bilang nggak kebayang di kita hari ini. Bagaimana mereka memperjuangkan itu dengan sangat Masya Allah luar biasa sekali. Itulah kedisiplinan dan itu adalah buah-buah dari rumah-rumah Quran mereka. Nah, ini kan berarti kalau mohon maaf saya agak mungkin berbeda perspektif dalam konteks adalah bagaimana hari ini ternyata pendidikan itu bisa loh menjadikan itu. Tidak hanya sekedar tadi bahwa hanya yang sifatnya
tadi yang antum sampaikan tadi, Ustaz, tidak hanya seperti yang hari ini jamak terjadi di kita, Ya. tapi ternyata di satu belahan bumi yang satu itu tingkat stresnya sangat rendah, sama dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan stres loh, ya kan Indonesia stresnya sangat rendah. Iya, iya. Lebih cenderung ke gampangin kalau di kita tuh, Zat. Ya, ya di kita gampangin. Dan di sana dengan kondisi yang sangat luar biasa perang, bahkan kalau di setara bomnya, bom mereka itu yang diturunkan pada mereka itu jauh melebihi Nagasaki dan Hiroshima. Itu kan jauh banget, ini lebih besar. Tetapi tingkat stresnya rendah. Itu kan saya bilang, ini manusia terbuat dari apa sih gitu loh. Hmm, 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 hmm. Dengan kedisiplinan yang sangat luar biasa. Dan ternyata itu bisa. Ya. Ini beda dengan case-nya Jepang, beda dengan case-nya Eropa yang katanya sangat apa namanya? Sangat Islami. Islami dalam artian value-nya Islami, tapi ternyata kita hanya melihat di satu sisi tok, nggak di sebelahnya Ya, nggak dilihat. ya, setuju. Nah, ini yang saya lihat, oh ternyata gambaran hidupnya ada gitu. Gambaran hidupnya itu ada. Dan apa yang antum sampaikan tadi bahwa terkait dengan asanu amal tadi, ini kan ujian ternyata, oh saya itu kadang-kadang berpikir, memang ya Rasulullah menyampaikan hati-hati dengan ujian Setuju. keberlimpahan. Ketika ujian keberlimpahan tadi yang muncul adalah bahwa hari ini kita ini ternyata yang sibuk itu kan ketika berkurang, Zat. Ya, Banjir gitu kan. ya, Di salah ya, satu planet terindah di dunia itu, di Bekasi gitu kan. ya. Banjir itu langsung, wah semuanya pada ini. Malah yang sibuk diurusin adalah bupatinya nginep di hotel. Ya, ngapain saja, kalau saya bilang biarin aja orang dia punya duit gitu aja kan. Ya, sesederhana itu kan, emang nggak boleh gitu kan, maksud saya nggak substantif gitu loh, akhirnya jadinya julid kan, apa kok jadinya julid begini ya gitu, saya bilang gitu kan. Tapi ya tadi di sisi lain memang ini PR keluarga kita yang memang sibuknya bukan ke dalam tapi sibuknya keluar, sibuknya adalah bagaimana kita itu fokusnya pada apa namanya, menguliti yang lain, tapi bahkan bukan dari diri sendiri. Padahal kalau dalam konteks disiplin itu harusnya konteksnya reflektif itu Ya. berarti kepada diri kita. Hari ini bisa nggak kita misalkan di kita sendiri hari inilah ya, di grup kita hari ini, di jamaah kita hari ini yang partisipan ada 35 ini, coba deh kedisiplinan apa ya dalam konteks hari subuh nih, sampai dari tadi ya, dari tadi sampai sekarang itu ya, dari bangun sahur sampai sekarang yang waduh ternyata kok aku belum ngelakuin ini gitu. Coba deh di situ aja kita disingkat itu aja, dan kadang-kadang tidak merasa bersalah, feeling guilty-nya pun nggak ada gitu loh. Ya. Dan bagaimana seorang Umar bin Khattab ketika ketinggalan sholat jamaah gara-gara lihat kebun aja langsung Kebun. udahlah sikat kebunnya gitu kan. Hmm. Kalau kita kan bukan sikat kebunnya kan. Kalau kita nggak tahu deh, kita ini apa gitu, jangan-jangan Yang disalin timer ikomatnya, Zat. nah itu harusnya Kecepatan. harusnya 20 menit, kenapa 15 menit kan gitu. Kenapa 15 menit, harusnya kan 20 menit itu. Kalau 20 menit saya bisa gitu kan. Padahal ya itu hal-hal seperti itu saya bilang yang kadang-kadang ya Allah sesederhana sekali. Berarti ini kan tentang mindset. Ya, Berarti kan masalah utamanya di mindset, di cara berpikir. Cara berpikir ini dibangun loh, bukan ujuk-ujuk. ya, Mialin itu kan juga sama, dibangun. ya, Kalau ya, mialin itu dalam konteks fisik, cara berpikir itu dalam konteks mindset itu juga ya. dibangun. Nah, pembangunan ini, yang bangunin ini juga berarti sesuatu yang penting banget bagi kita untuk bagaimana, ayo dong, yuk, come on ya, ayo kita bangun cara berpikir yang baik agar tadi muncullah seperti hal-hal yang positif seperti tadi. Ngerti, Ustaz? Kalau ngelihat desainnya Rasulullah SAW dan Allahnya ketika bicara tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa Ya, ini, kalau saya lihat kita lah ya, ya, nggak usah jauh-jauh kemana-mana gitu. Itu ternyata banyak juga yang masih belum memahami bahwa sebagai seorang qawwam, ya, tanggung jawab utamanya itu adalah keluarganya. Ku ya, anfusakum wa ahlikum naro ya, di surat 66 ayat 6 itu. Tetapi dia lebih kepada pekerjaan saya banyak, saya harus menuntaskan pekerjaan saya. Jika perlu pekerjaan saya bawa ke rumah, ya, sehingga keluarga saya harus mengerti bahwa saya ini orang sibuk dan tolong jangan diganggu saya dengan hal-hal yang
seolah-olah menjadi remeh-temeh, cetemete yang nggak penting. Tolong amanin anaknya, tolong amanin ini itu apa semacam. Terus kamu ngapain aja di rumah kamu kayak seolah-olah itu bagian yang kemudian, loh, itu kalau ada saya, Mas, bangun Mas. Yang kita sedang ampu ini, yang kita sedang pegang tanggung jawabnya adalah kita ada kewajiban yang selama ini kita fail, yaitu menjaga keluarga bahwa harus bekerja, iya, tetapi visi utama eh, beribadah itu adalah seketika kita menjadi qawam, maka seketika itu pula kita harus mampu menyerap apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Rasulullah SAW itu seorang suami yang pecinta, Ya, seorang pendidik yang sangat empati. ya, Beliau adalah ahli strategi yang sangat luar biasa. ya, Beliau pembentuk legal. ya, Beliau alaihissalam itu hakim yang agung. ya, Beliau adalah pemimpin perang yang sangat luar biasa, ya, ekonom yang itu memang ya kita nggak bisa lah niru Rasulullah SAW. ya, Tapi setidaknya penguasaan tentang dimensi-dimensi yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita itu harus kita kuasai juga kan gitu. Itu yang kadang-kadang seringkali ya di rumah mah urusan ibu ini, saya mah apa, seolah-olah jadi kita jadi nggak punya daya kalau di hadapan istri gitu, seolah-olah ya, ya udahlah, terus saya kalau nggak ada istri saya mungkin berantakan hidupnya, nggak gitu mestinya gitu. ya, Justru kita yang harus punya visi visi untuk menanamkan tidak hanya kedisiplinan tapi seluruh aspek terutama ya, masalah akidah, di nah, mana ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran kecil, kita balik lagi, jangan pernah menormalisasikan kesalahan, ya. sehingga terjadi stigma-stigma yang, ya wong masih anak-anak loh, ya biarin aja lah. Jadi pembiasaannya nggak muncul, Ustaz. Ya, jadi Ustaz, memang akhirnya kedisiplinan itu muaranya di bapak, bukan di ibu. Nah, Kedisiplinan itu muaranya di bapak dan di bukan di ibu. Kenapa? Kedisiplinan itu munculnya kan di fase kedua ya. Kedisiplinan itu di fase kedua, bukan di fase pertama. Fase pertama itu pembiasaan, dan itu fasenya ibu. ya, Karena ibu itu telaten. ya. Ibu itu ketelatenan. Nah, Have fun aja dulu ya, have iya, fun aja dulu ya. iya, ketelatenan itu tentang fun. Kedisiplinan itu tentang tentang why, tentang logik. Nah, ini memang hari ini yang ini keliru. Akhirnya apa? Pembiasaan terus-menerus sampai di usia SMP, SMA, maksudnya di usia setelah ini Berantakan. tuh itu ngomongnya tentang pembiasaan terus, bukan pada tentang disiplinannya. Ya, Karena apa? Mohon maaf ya tadi, kita harus akui ibu-ibu, mohon maaf ya, ini saya bukan isu gender ya, bukan isu tentang wanita laki-laki, tetapi ibu-ibu tuh lebih gampang menormalisasi, lebih gampang memaafkan, lebih gampang nggak apa-apa lah, biarin aja gitu kan. ya, ya, Berbeda dengan bapak-bapak gitu kan, karena bapak-bapak itu pattern, modelnya patternnya ya, gini, gini, udah gini. Nah, makanya kalau kita hari ini ngomong tentang kedisiplinan, sebenarnya salah satunya kenapa ya, karena faktornya adalah tadi fatherless tadi juga menjadi faktor utama kenapa kedisiplinan kita rendah. iya. Nah, ini Kan, menjadi sesuatu. iya. PR-nya adalah tadi stigma yang kemudian para ayah yang penting saya sudah ya, sudah nganterin anak, saya sudah ngasih nafkah, saya sudah mengerjakan apa yang saya kerjakan, udah terima aja. Ya, Sehingga seolah-olah itu bagian yang kemudian, lo kan masih bisa dikerjakan yang lain, masih masih bisa dengan inisiatif yang lain, masih bisa dengan pola yang masih bisa dikembangkan, mungkin nambah network, ya, mungkin mempercanggih metodologi, mungkin memperbaiki pendekatan dan seterusnya. Jadi eh, nggak tahu apa kita di Indonesia yang cepat sekali merasa puas dengan pencapaian, begitu udah gajinya cukup, udah nggak perlu nambahin passive income, nggak perlu berusaha untuk apa namanya, tanggung jawab peradaban sosialnya itu nggak muncul sama sekali. Bahkan jangan peradaban sosial, kesolehan sosial saja kadang-kadang, mohon maaf, kalau kita ini dari sekian banyak eh, yang hadir gitu ya, 35 orang nih, coba lihat yang mau naruh sendalnya secara tertib ke rak sepatu atau rak sendal di masjid berapa persen? hmm, Itu aja deh dulu deh gitu. Secara disiplin dia dia mau itu. Jangankan
berharap beresin kaset yang kelipet, naruhin apa segala macam. Kadang-kadang naruh motor saja. Pokoknya dia berusaha paling dekat sama pintu masjid sehingga bodo amat orang lain keganjel. Padahal itu treknya buat kursi roda. Padahal itu buat para difabel yang kalau misalnya mau gampang itu bagian yang mesti diamanin dan seterusnya. Kalau ada tiba-tiba ambulan datang bawa traktor, pasti ketutup sama kendaraan yang mereka dengan egoisnya nutupin jalan seperti itu. Gitu. Itu kan itu disiplin-disiplin yang kadang-kadang membuat kita jadi kayak nggak punya empati, kayak nggak punya kesolehan sosial gitu. Yang penting saya Ya, gitu. Itu ya ini sering yang sering betul, sering Ustaz. muncul juga Seth, kalau di apa buka bersama nih Seth. Kelihatan Ya. Seth, mana Oke. orang yang nyiapin buat orang lain sama nyiapin buat diri sendiri. Iya. Itu kelihatan banget. Itu saya bilang, loh, ini kok nggak muncul kesolehan sosialnya ya? Apa apa yang keliru kalau kayak gitu Zat? Bukan saya nyari salahnya Ya. salahnya orang kenapa mereka enggak punya altruis seperti itu gitu. Itu Ya. apa yang keliru sih dari situ tuh? Ya tadi, Ustaz, jadi memang akhirnya kan sekarang itu muaranya pada ego ya. Muaranya pada ego. Ego sendiri pada bagaimana hari ini tuh tentang pencapaianku. Lah ini sebenarnya kan pencapaianku ya. Ngomongin tentang ini kan ada masalah di kecil saya bilang. Tentang apa? Tentang kalau dibalikin di kecil lagi ya, itu tentang tadi apresiasi. Tentang apresiasi. Hari ini tuh masalah banget kan bagaimana kita mengapresiasi anak-anak, mengapresiasi keluarga itu kan itu dari situ nih. Ya. Jadi nanti ini kalau ngomong ininya jadi saat ini terkait dengan bagaimana mengapresiasi, bagaimana tentang ekspresi. Hari ini kan muncul muncul idiom terkait dengan ini kan tubuhku sendiri. Yang penting kan, Hmm. yang penting kan yang sekarang itu kan yang bukan dikejar bukan self love tapi ego. Dalam artian gini, yang penting kamu bahagia. Itu kan ego. Ya. Yang penting kamu itu seneng. Udahlah yang penting kamu itu nggak kamu itu nggak kamu salah nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu nggak nyalah salah orang lain. Yang penting kamu nggak apa namanya Musik. merusak orang. Iya, kamu nggak ngusik orang lain. Itu kan sebenarnya tentang ego bukan self love. Ini yang penanaman ini yang sering terjadi, ya kan? Ini yang sering ditumbuhkan. Akhirnya gedenya seperti itu. Akhirnya jadinya egosentris. Yang penting aku, ya tadi Hmm. Antum Hmm. sampaikan, kayak tadi misalkan naruh naruh motor gitu ya, naruh motor itu yang ya bukan di tempatnya, terus ya dengan segala macam banyak, akhirnya semuanya tentang itu dan itu tuh dipertontonkan juga gitu, maksud saya gini, di sisi lain dipertontonkan di ruang-ruang publik oleh banyak orang dengan banyak hal ya itu nanti ini jadinya sesuatu yang ya akhirnya ini jadi kayak kayak bom waktu gitu kayak bom waktu yang semakin lama ke sana ya semakin kayak gitu Dan nggak ada yang punya keresahan bahwa this is wrong. karena karena menganggapnya semua itu normal, this is normal. Iya. Keresahan itu Iya. kan kenapa Rasulullah itu berkholwat karena ada resah. Berkata. Hmm. Ya Ya, kan? ya, 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 ya. Kenapa Rasulullah itu berkholwat karena ada resah. Saya juga sering ngomong di kalangan teman-teman pegiat pendidikan, dulu kita ini mendirikan sekolah-sekolah itu karena keresahan. Hati-hati hari ini ketika keresahan itu berganti dengan keresahan ketika gedungnya rusak. Ya. Hati-hati ketika hari ini keresahan-keresahan kita berganti dari keresahan yang sifatnya fenomena sosial menjadi keresahan bahwa hanya terkait dengan materi. Ketika fokusnya sudah berubah, rusak itu. Ya. Hari Ya. ini pun sama terjadi di keluarga-keluarga kita. Ya. Keresahannya bukan pada ranah peradabannya, tapi Hmm. keresahannya adalah bagaimana, Bun, biaya sekolah mahal ya, berarti aku harus lebih begini ya. Hmm. Ini kan sebenarnya jadinya mendangkalkan kalau saya bilang jadinya dangkal banget gitu loh Ustaz. Jadinya akhirnya Ya. ketika keresahannya hanya yang sifatnya tadi ya, sifatnya hanya berupa fisik, yang sifatnya hanya berupa 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 angka-angka gitu kan. Ini akhirnya yang fokus kita terhadap angka. Ya. Makanya hal-hal yang sifatnya substantif itu jadi rusak. Kalau saya selalu bilang pada konteks guru ya, teman-teman, apapun yang antum ajarkan kepada mereka cuma satu. Kalau antum dianggap berhasil cuma satu. Ketika iman mereka jadi lebih naik. Ya.
Ketika iman anak-anak lebih naik, itu berarti antum berhasil. Kalau belum berarti nggak berhasil. Udah sederhana aja sih saya. Ya, Ustaz, omongan antum sederhana, simpel, tapi nggak simpel kerjainnya. Nah, itu memang sebenarnya. ya, 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 Padahal ya memang di tingkat itu hari ini kita itu beradanya di tingkat itu, nggak boleh kita itu keluar dari situ, nggak boleh. Di tingkat orang tua juga sama. Di tingkat orang tua bagaimana kita bicara tentang tentang keimanan, tentang tauhid, ya, bagaimana hal-hal yang substantif ini menjadi menjadi sesuatu yang bisa, karena efeknya di situ. Jadi hari ini tuh kayak ada disparitas yang tinggi banget. Semua berharap miracle-nya Ramadan, ya, 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 ya kan? Dengan mengejar fadilah. ya. Padahal Mungkin miracle. kebanyakan nonton Pak Tarno mungkin. Nah, itu. Jadi semua sibuk dalam fokusnya yang namanya sibuk miracle dengan keajaiban, pengen dapat keajaiban Ramadan, tapi lupa dengan sisi manajemen. Ya, Padahal miracle, keajaiban itu ranahnya ranah keimanan. Tapi manajemen tuh harus menjadi sangat kuat gitu kan. Jadi jangan akhirnya dipisah lah. Hari ini tuh dipisah lah. Itu sekularisme itu kan di situ sebenarnya. ya. Kita tuh Imam, ada. iya, Imam Gitu. Syafi'i, Ustaz, mohon Ya. izin motong, Ustaz. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala itu masa kecilnya kan ibunya janda ya, Ya. ibu tunggal. Beliau miskin. Ya. Sehingga ketika mau ngasih makan Imam Syafi'i itu ada trik ibunya bahwa kamu sholat 2 rakaat nanti ada makanan disiapkan Ya. gitu. Dan itu terjadi berulang sehingga ketika si ibunya apa kalau bahasa kita rewang gitu bantuin Ya. tetangga terus kemudian dia bawa makanan buat si Imam Syafi'i. Satu kali beliau rewang, sibuk rewang tapi lupa untuk memberi makan kepada Imam Syafi'i padahal jadwalnya makan dan dia kaget, astagfirullahaladzim, saya belum ngasih makan Imam Syafi'i, apa Syafi'i kecil. Pulang, begitu pulang Imam Syafi'i sudah balik badan, Syafi'i muda sudah balik badan, sudah nyuci tangan. Loh, kamu kok udah makan? Udah. Dari mana? Ya seperti biasa, saya salat 2 rakaat, balik badan ada makanan. Tapi kali ini enak banget. Disitulah kemudian orang, para ulama menyatakan bahwa ternyata Syafi'i kecil pernah makan makanan surga. Dan buat kita sebetulnya nggak usah terlalu heran. Ya. Ibunda Maryam saja juga pernah mendapatkan itu. Dan sebetulnya Ya. kalau kita bicara, kita bisa nggak mencapai itu? Bisa, tapi yang dicapai hanya, ya itu tadi, hanya bagian ajaibnya saja yang mau Ya. dicapai. Tetapi bagian yang menuju kepada itu sesuatu yang bisa apa? Bisa diremehkan seperti tadi saya bilang. Pokoknya bapak itu urusannya bekerja di luar, pulang ke rumah capek, mau istirahat, jangan diganggu dengan anak, jangan diganggu dengan persoalan itu. Itu beda banget ketika kita bicara balik lagi ke surat 37 ayat 102 yang menggambarkan betapa ibu membentuk akidah anak itu menjadi sangat luar biasa. Aneh Ya. kira-kira kurang lebih 3-4 tahun yang lalu ngelihat reruntuhan tembok di Palestina itu Ya. menimpa seorang anak kecil, kakinya sudah hancur, Ya. wajahnya kepepet sama tembok begitu. Ya. Tapi yang muncul dari lisan ini umur berapa tahun, Zat? Kalau anak di versi kita, dia akan menangis dan menyebut nama uminya. Ya. Umi. Ini enggak, Zat. Yang disebut enggak pakai nangis, dia Ya. sambil senyum, Allah, 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 Allah. Saya dalam batin itu, ini ibunya ngajarin apa ya? Nunggu 4 tahun udah bisa punya keimanan kayak begitu tuh gitu. Ya. Jadi dia nggak peduli kakinya yang hancur ketiban sama tembok, mukanya berdarah-darah, tapi dengan santainya mukanya bisa menyebut Allah, Allah, Allah. Itu wow. Buat saya it's a big wow. Yes. Nah, ini yang sebenarnya nanti nyambung ke hari Sabtu besok, Seth. Hmm. Padahal kita belum ngomong juga materinya apa, tapi saya nyambungin sama. Ya, ya. Kenapa ketika gitu Kabin langsung senyum-senyum gitu loh. Habis makan es tape kayaknya tuh. Oh iya. Nah, tapi memang hari ini yang menjadi bagaimana akhirnya tentang kembali lagi ini tentang family thing ya. Saya bilang saya itu lagi senang banget ngomong family thing, bukan parenting, family thing, tentang keluarga, bukan tentang pengasuhannya. Ya, Karena behind-nya itu lebih bagaimana hari ini tentang keluarga kita. ya.
DNA family itu menjadi sesuatu yang menjadi penting banget karena hari ini ya ayo gitu. Nah, ini bagian dari yang bahkan kita yang kemarin kita sampaikan tentang emosi, tentang disiplin, tentang apapun itu hari ini sebenarnya tentang kita mau kemana sih? Kita mau kemana sih? Kemudian keluarga kita sudah sampai di mana? Kan berarti kan ada yang dituju dan sekarang kita sudah harus metani kita sedang di mana, ya kan? Kemudian kita punya sumber daya apa untuk mencapai sana. Ternyata jangan-jangan kita masih sibuk eh, nuntut nuntut sebelah lah, nuntut ke atas lah, nuntut ke samping lah, nuntut ke sini, tapi belum bergerak. Kita masih kayak kursi goyang yang kelihatannya goyang-goyang gitu kan, tetapi ternyata nggak kemana-mana di situ-situ baik sebenarnya gitu kan. Nah, Ya. ini yang sebenarnya menurut saya menjadi nanti teman-teman rahmati Allah, ini menjadi ini ya, menjadi ini kita, menjadi titik kita dan kita nanti juga harus metani titik uji kita di mana. Dan dari situlah nanti, oke, kita mau ke sana, kita di sini, kita diuji di sini, so kita mau ngapain hari ini, dan kemudian kita udah merencanakan. Dan itulah saya bilang, baru kita ngomong tentang keajaiban. Ajaiban tuh udahlah, di ujung sana aja lah di ininya. Tetapi itu bab keimanan, tapi bagaimana hari ini memanage-nya semua di ranah-ranah yang sifatnya ranah-ranah yang apa yang kita bisa itu kita selesaikan. Jadi dari situ insya Allah saya pikir kita akan menjadi keluarga-keluarga di sini. Kalau di sini ada 35 orang, ada 35 keluarga, ada 35 cahaya kalau saya bilang, ada 35 cahaya. Ini Masya Allah ya. Dan nanti bisa diperlebar di kemana-mana, cahayanya diperbesar. Akhirnya jadi, ya tadi, insya Allah ini menjadi, kita semua punya sesuatu yang kita perjuangkan. Tidak dalam konteks, saya bilang, tidak ngomong peradaban besar, peradaban di keluarga kita masing-masing. Gitu. Ayo. Ustadz Halis, kita sharing bareng sama sahabat MKI dimanapun berada. Ada yang baru pulang dari umroh tuh? Oh iya, Pak Oh, Din. Masya Allah. Kalau mau sharing-sharing, monggo. baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Family thing berarti ini ya, yang penting tadi sudah disampaikan oleh Saruli ya. Apa yang ada dalam keluarga ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan harus kita jaga, dan salah satunya soal kedisiplinan yang tentu membedakan kita orang beriman dengan orang tidak beriman, bukan hanya soal prakteknya tapi tadi batiniahnya gitu ya, ruhnya gitu ya, apa yang menjadi latar belakang atau motivasi ketika kita melakukan kedisiplinan. Kenapa orang Barat yang katanya sudah disiplin pun ketika sampai kepada pemahaman tentang ruhiyah itu atau batinnya ini memang mereka gagal kalau tidak menemukan iman di sana. Baik, ini sebuah bahasan yang menarik ya, karena ini menjadi keseharian kita, bagaimana kita menanamkan kedisiplinan dalam keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan juga untuk diri kita tentunya. Silakan Dr. Giulin ini sudah ingin sharing. Silakan Dr. Giulin. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi Fatuli. wabarakatuh. Satolis. Nah, ini apa namanya? Tadi menarik sekali ya. Ustadz Ruli kan tadi bilang, sekarang tuh apa-apa yang penting bahagia gitu ya. Nah, saya tuh teringat waktu kemarin saya ambil rapot anak, Ya. terus kan biasanya wali kelas ngasih tahu ya nilai anak nih segini segini segini, kekurangannya di sini gitu. Terus ada di rapot itu saya lihat gurunya juga ngasih tahu gini, kalau Angel itu ada kurang di bagian ini yang nilainya sekian gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak ada merah ya, cuman Ya. mungkin di bawah 80 gitu, ada 2 mata pelajaran gitu. Terus ini kurang Mam, jadi nanti harus ditingkatkan lagi gitu kan yang kekurangannya itu. Terus saya bilang, iya Pak, alhamdulillah. Kalau saya sih yang penting anak saya happy gitu ya sekolah, bisa ngikutin pelajaran gitu kan. Dia nggak ngerasa ada suatu terbebani karena sebelumnya memang dia kan pengurus OSIS gitu ya. Jadi terus ada kegiatan yang dia tuh sibuk Menyita waktu, sampai ya. Ah? Menyita waktu.
Iya, menyita waktu. Jadi makanya saya bilang, alhamdulillah anak SMP seumur Angel bisa ngadain event, terus dia belajar komitmen untuk apa namanya melakukan tugas dia sampai akhir gitu, sampai pernah dia demam, saya suruh pulang, dia nggak mau pulang sampai dia tidur di ruangan OSIS, "Tunggu Mami, ini tugas aku harus bertanggung jawab." Kalau saya tuh mungkin kurang gitu, kalau udah sakit ya udah kamu pulang gitu kan, nanti kamu bilang sama guru kamu kalau kamu memang sakit, "Enggak, ini tugas aku istirahat sebentar, insya Allah nanti aku oke, baru aku lanjut lagi, tapi aku nggak boleh pulang, aku sampai harus selesai," gitu. Sampai saya mikir ya, "Oh, ya udahlah," gitu, mungkin ini juga nanti pelajaran buat dia ke depannya gitu, untuk dewasa dia gitu. Ya, Nah yang itu loh yang saya bilang sama gurunya, "Ya Pak, insya Allah setelah dia kan 1 tahun aja saya kasih dia untuk kesempatan OSIS, untuk pengalaman dia gitu. Tapi di tahun kedua ini saya bilang, "Udah kamu udah cukup tahu," gitu kan, hmm, "nanti selanjutnya apa namanya, belajar dari yang sebelum-sebelumnya, sekarang baru kamu mulai belajar lagi akademis," gitu. Karena, kayaknya akademis dan kegiatan di sekolah itu tidak bisa bareng gitu loh, Ustadz. Gitu, untuk waktunya gitu. Jadi kayaknya ya, nggak bisa dua-dua dia akademisnya menonjol, terus kegiatan itu kayaknya, belum bisa gitu. ya. Makanya itu salah nggak yang saya bilang ke gurunya tuh, saya Hmm, bilang, "Ya hmm, ya udah deh Pak, yang penting anak saya happy dan bisa menjalani, belajar di sekolah gitu kan, dia seneng aja gitu, saya udah alhamdulillah bersyukur," gitu. Karena itu anak kan nggak bisa, apa namanya, eee banyak waktu kosong gitu loh, dia tuh suka ya, yang banyak kegiatan gitu. Itu ya, sih Ustaz Tuli, ya, Her. gimana tuh? Ya, tidak salah ya. Dalam artinya gini ya, ini bukan ketika menyampaikan itu tidak masalah. Jadi hari ini yang perlu perlu kita ini kan bahagia itu kan bukan senang, tapi bagaimana bahagia itu dia menikmati perannya. Jadi kalau saya bilang passion itu bukan berarti dia itu mau senang-senang bukan, tapi dia mau capek. Bahagia itu ketika dia itu menikmati perannya, walaupun secapek apapun itu. Kadang kalau saya itu ya Allah udah itu ya setiap habis subuh itu saya kadang Masya Allah gitu kan. Itu beliau menikmati perannya kan beliau sangat menyenang itu gitu loh. Kalau kadang-kadang ya Allah itu Senin sampai Sabtu itu kadang habis subuh itu pokoknya udah terus gitu kan. Ini saya bilang, tapi beliau Penak menikmati orang, perannya, ya kan? Tapi penak orang. iya, iya. Tapi Heeh. dalam tanda kutip, ini peran yang memang beliau ini kan. Tapi kalau disebut ya capek ya pasti capek segala macam. Tapi itulah ini sebenarnya. Nah, ya kalau dalam konteks ngobrol dengan guru nggak apa-apa. Tapi pada anaknya adalah ini adalah peran bagaimana dia mengambil peran-peran itu bahwa kenikmatan itu bukan ketika dia enak-enak leha-leha bukan tapi pada ketika dia tadi menyelesaikan tugas-tugasnya menyelesaikan amanahnya ini yang pernah inilah yang perlu kita apresiasi dan sebagai guru yang bijak dia tidak hanya melihat di satu sisi dia harus melihatnya di banyak sisi dia harus melihatnya kalau saya selalu bilang lihat hadirnya 30-60 dia lihatnya 360 derajat dalam artian semua semua bagian dalam kehidupan anak itu harus diapresiasi. Memang ada yang kurang, tapi lebihnya di sini. Jangan sampai akhirnya sibuk dikurang mulu akhirnya oh, ini tolong ya diperbaiki di sini. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya seringkali di pendidikan apa namanya pendidikan kita ini menjadi masalahnya di situ. Padahal sebenarnya ya harusnya 30-60. Tapi ya kembali lagi yang disampaikan oleh Dr. Ulin tidak salah. Tidak salah dan apa namanya yang paling penting pada anaknya tadi kebahagiaan itu ketika kamu bisa menjalankan amanahmu semaksimal mungkin itulah kebahagiaan. Insya Allah. Kalau dari saya justru saya sepakat sama Dokter Ulin karena saya adalah mungkin satu-satunya bapak yang nggak peduli sama nilai Ya, akademis. ya. Kamu mau tinggal kelas, nah kita desain yuk. Dan itu terjadi pada anak saya yang sekarang ada di UPI. 2 kali tinggal kelas. Hmm, Bapak nggak peduli nilai ranking kamu berapa, Bapak nggak peduli kamu jelek di akademis apa segala macam. It's okay. Nggak setiap orang punya kemampuan akademis kok. ya, Tetapi ketika saya lihat anak saya yang kedua itu lebih altruis, itu urusan temen direpotin serepot apapun, nggak ada repotnya buat dia. Aku mesti nganter temanku mau ke Mesir, ke bandara, jam segini. Itu buat sebagian orang, ngapain sih gitu. Tapi kalau buat saya, oke, go, ya, hati-hati, berangkat.
diongkosin malah gitu. Anak perempuan loh, nggak apa-apa, dia bisa kok jaga diri. Dan ketika menghadirkan kemampuan mereka secara altruis itu berkembang, saya lihat networknya paling kencang. Saya lihat ketika dia ada di Madinah itu bisa ngobrol sama guru-gurunya yang datang, guru-guru yang teman SD-nya masih ingat dia, teman SMP-nya masih ingat dia, teman-teman pesantrennya masih ingat dia, sehingga ketika ada apa-apa itu seolah-olah dia jadi pusat informasi untuk urusan orang Indonesia yang tinggal di Madinah. Itu kan jadi bagian wow gitu. Itu jadi ketika saya melihat itu nggak tahu ya, mungkin karena bapaknya nggak terlalu menonjol di akademis, saya masih terngiang-ngiang sama suara guru BP yang menyatakan bahwa saya tahu kamu memang nggak bagus di akademis, tapi saya lihat kamu ini punya potensi yang luar biasa, dan setelah dari sekolah ini kamu akan jadi orang yang luar biasa. Itu buat saya jadi pemicu yang oh gitu ya, Bapak ngelihatnya saya begitu ya. Jadi guru BP yang namanya Pak Don itu membuat saya menjadi saya punya harapan, dan harapan ini besar. Ya. Gitu. Karena kalau dilihat dari fisik, saya kalau kasih lihat foto SMA itu saya paling kecil, Zat. Tapi saya yang dijadikan pemimpin, kalau baris berbaris itu saya pemimpinnya. Ya. Gitu. Kalau untuk urusan yang misalnya olahraga apa segala macam, saya menonjol tuh. Ya. Urusan apa namanya pentas seni apa segala macam, itu saya menonjol. Tapi giliran yang sifatnya matematika apa segala, itu bisa dicaci maki sama guru matematika yang dihinakan di depan. Dan it's okay with me, gitu. Karena memang saya lemah di situ, gitu. Jadi makanya saya melihat bahwa ini kalau anak-anak saya tanamkan kedisiplinan yang di luar daripada apa yang saya rasakan, rasanya biarin aja dia punya itu. Waktu saya bilang waktu mau ke SMP itu saya bilang, nggak usah masuk SMP dulu. Kamu ngafal, tambahin hafalannya, begitu kamu masuk kelas 1 SMP, hafalanmu lebih banyak dari yang lain. Kamu ke Pare, kamu belajar bahasa Inggris, habis itu kamu ikut kelas, begitu masuk SMP, bahasa Inggrismu lebih jago dari yang lain. Jadi bukan pada lu kan tinggal kelas, lu kan umur apa enggak, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Karena nanti sekarang nih anak-anak, nggak usah anak-anak deh, kita nih Bapak Ibu nih, kalau sekolah nih, ada nggak belanja pakai akar pangkat 7, kosinus 12, nggak kepake. Ngapain gitu urusan matematika yang nggak penting itu malah. Kalau misalnya mau masuk ke teknik sipil, boleh deh belajar itu. Tapi anak-anak kita dihabisin waktunya hanya untuk belajar untuk kerja yang buat saya nggak kepake. Gitu. Mungkin saya salah, tapi Allah alam. Itu yang saya lakukan. Gitu Dokter Ulin. Teh Dian, mangga. Ya udah, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude dan Coach Ruli, saya udah baru ketemu lagi sama teman sekantor yang dulu pernah sekantor. Dia cerita kalau anaknya itu waktu pesantren di salah satu pesantren yang terkenal lah di daerah Jatiwaringin dibully, tapi dia nggak tahu secara verbal atau secara fisik dibulinya sama salah satu gurunya lah gitu. Yang mengakibatkan dia tuh sekarang jadi lesbian gitu. Tapi memang jadi teman saya itu nikah, punya 2 anak, terus anaknya dia nikah lagi, begitu dia nikah lagi, anaknya yang dari suami pertama itu diasuh sama nenek sama ibunya gitu. Jadi neneknya yang memasukkan anaknya itu ke pesantren itu gitu. Terus tapi cuma setahun di situ itu juga dia dikeluarin dari pesantren itu. Jadi terus dia cerita kalau mulai kelihatan dia lesbinya itu di lingkungan kerja, begitu dia bekerja gitu. Terus kemarin setahun yang lalu diajak umroh sama ibunya, berharap ya dia berubah lah gitu. Tapi ternyata waktu dia umroh dia jadi perempuan, maksudnya nutup auratnya segala macam. Seminggu setelah umroh balik lagi jadi lelaki gitu bajunya gitu. Nah terus saya ini ingat Ude waktu itu, saya bilang saya saranin diruqyah aja, saya bilang itu. Cuma ibunya bilang mungkin komunikasinya nggak bagus gitu ya. Cuma cara ngomongnya gimana ya ke anaknya supaya minta dia mau diruqyah. Terus saya bilang saya nanti yang ngomong, kenalin sama anaknya, nanti saya ngomong gitu.
Gitu aja sih. Maksudnya kalau saya sih mikirnya kok bisa ya di tempat yang menurut orang tua tuh aman, pesantren gitu, pesantren terkenal lagi. Kok bisa kayak gitu? Walaupun kata ustazah saya juga waktu dia pesantren di Tebu Ireng itu juga dia pernah ada juga yang kasus kayak gitu. Ya sekamar berdua ternyata ya dia lesbian gitu. Itu aja sih. Eh, ini yang tadi saya sampaikan bahwa hati-hati dengan eh tadi ya, mohon maaf saya mungkin gini, kalimat yang tepatnya gini. Tidak mungkin itu terpantiknya di pesantren mungkin bisa, tapi masalahnya bukan hanya di pesantren. Hari ini kita harus kalau kita mau 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 beresin ini itu beresinnya harus banyak banget nih, panjang banget bukan hanya sekedar situ. Karena kalau apalagi tadi sebenarnya di hubungan ini ya SSA ya, sesama jenis itu tidak dia di sini enggak, ini banyak faktornya. Jadi ini mungkin pemantiknya di sini, bukan pesantren, mungkin pemantiknya iya di situ kebetulan saya bilang qadarullah di situlah gitu ya. Tetapi sebelumnya itu banyak faktor. Nah, faktor-faktor sebelumnya ini harus diselesaikan dulu gitu kan. Banyak ini karena kalau di pesantren saya bilang pesantren mah Bang Bagus banyak yang ya gini lah. Kalau saya bilang gontor ya. Misalkan saya jemput gontor. Gontor itu yang lulus dari situ itu banyak. Ada ada apa Nikita Mirzani. Iya ya kan, ada yang sebelah kanan banget. Nikita Mirzani juga jebolan dari situ gitu loh. Itu maksud saya. Tapi di sisi lain ya kalaupun yang di laki-laki misalkan yang ada Ustaz Abu Bakar Basir misalkan, kemudian ada Kiai Sukron Makmun yang gede-gede, kemudian ada Dr. Hidayat Nur Wahid. Tapi di sisi lain ada Nurholis Majid di situ lain. Nah, ini bukan pada ininya, tetapi bagaimana nanti sebenarnya kita harus melihatnya dari akarnya. Akarnya harus kita tata dulu, harus kita ini dulu baru pada menyelesaikan masalahnya. Ya. Karena tidak bisa juga tadi mohon maaf saya bilang tadi ini yang sering kali terjadi bahwa dengan ruqyah selesai. Ruqyah itu pada satu titiknya saja, tapi titik-titik yang lain harus diselesaikan. Apalagi saya bilang lebih sulit ketika ngomong ke teman-teman yang putri lesbi dibanding yang laki-laki. Karena putri itu dia pakai perasaan. Jangankan itu Bu Dian tadi, saya pernah dapat case itu di salah satu instansi pemerintah yang punya seragam, ya pokoknya punya seragam, saya nggak nyebutnya warna seragamnya nggak saya sebut gitu ya. Itu mereka itu eh, sudah suami istri, sampai suami istri dan suaminya nggak tahu kalau ternyata 20 tahun selama lebih dari 20 tahun istrinya itu punya pasangan lesbi. Ya namanya ibu-ibu misalkan gitu ya, ada tamu ibu-ibu terus mereka di kamar, kan paling suaminya paling lagi ngobrol kan gitu kan. Kalau lagi bertamu gitu kan, karena apa, mereka itu perasaan yang ininya, jadi itu nanti cukup cukup ini deh, cukup cukup dalam dan cukup banyak hal yang harus digali, jadi tidak tidak sesederhana yang kita bayangkan ininya. Jadi tapi kalau saya bilang saya yakin kalau memang kita mau ini semua ya, mau berproses, tidak jadi nanti ke anaknya juga langsung kamu diruqyah ya, kesannya yang ini bukan karena jin. Buktinya kalau sekarang lagi jinnya lagi di ini lagi eh, Belenggu. di penjara apa di belenggu, emang kelakuannya nggak ini, berarti kalau kelakuannya tetap berarti kan bukan jin ya. Berarti kan memang tentang pola pikirnya yang harus ditata juga. Jadi di satu sisi ketemu Ustadz Hasan atau Ustadz Sahal, nanti di ruqyah iya oke, tapi di sisi lain juga harus dibenerin cara berpikirnya. Mungkin juga ada traumatik event yang terjadi di masa kecil, itu juga harus di luka-luka batinnya harus ditambalin gitu kan, ditambalin. Nah itu nanti insya Allah dan perlu perlu dukungan support dari banyak orang gitu. Gitu sih kalau dari sudut saya ya gitu. Monggo dari Ustadz Dodi. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya lebih melihat kepada ada banyak yang kurang dari dia yang dia tidak dapatkan, terus kemudian kejawab di pesantren atau kejawab di pergaulan. Karena al-insan ibdul bi'ah gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa ada yang kurang nggak di rumahnya? Bagaimana Bapak? Kalau tadi disebut bahwa dia menikah untuk yang kedua kalinya, berarti ada sisi keluarga yang bisa dibilang agak berantakan gitu ya. Artinya gini,
kalau kemudian berantakannya sebuah keluarga itu punya ayah yang bertanggung jawab penuh bahwa dia harus memberikan pendidikannya, meskipun sudah menjadi LDR, orang tua LDR gitu ya. Oke, kamu ada di Bandung, saya ada di sini, kamu ada di manapun Anda, saya di sini, tapi komunikasi tetap kejaga, tetap tetap bisa memberikan itu. Setidaknya kalau misalnya ada bagian yang tidak bisa intens, ada begitu banyak doa yang kemudian kita tidak bisa menafikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika meninggalkan Ibrahim dan Ismail itu bukan tanpa doa. Kita bisa lihat redaksi doanya dahsyat-dahsyat semua itu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu kalau dikumpulin, mana ada doa Nabi Ibrahim yang kemudian sampai saat ini di tempat yang segersang dan setandus Mekah, tapi tiba-tiba yang diminta sama Nabi Ibrahim apa? Penuhi dengan buah-buahan. Sekarang di Mekah mau cari buah apa aja ada. Bodoh amat itu, mau dari Thailand, mau dari Taif, mau dari Afrika Selatan, pokoknya buahnya ada akibat dari doa Nabi Ibrahim. Itu kekuatan energi tanggung jawab yang dibebankan kepada Nabi Ibrahim itu membuat dia bisa betul-betul powerful dalam urusan itu. Nah, saya melihatnya ya di Mesir itu ada Nabi Musa, tapi ada Firaun juga. Di Mekah itu ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Abu Jahal juga. Ya. Gitu. Di Madinah itu lulusan Madinah itu, kalau Mas Sherlock bilang ya ada Ustadz Bahtiar Nasir gitu, ada Ustadz Khalid gitu. Tapi jangan lupa dulunya di sana itu selain ada Sa'ad bin Abi Waqqas juga ada Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Jadi bukan Mesir, Mekah, Madinahnya, tetapi lebih kepada bagaimana mereka terbentuk secara alaminya seperti apa gitu. Wallahu a'lam. Jadi jangan nyalahin wadahnya, tapi nyalahin benih yang terjadi. Sangat boleh jadi. Wallahu a'lam. Bisawab. Mbak Dina monggo. Setelah itu ada Dr. Wirastani. Mumpung nggak praktek dia. Mbak Ya, Din, monggo Mbak Din. Ya, Terus salam Assalamualaikum wabarakatuh. deh, Wangi Madinahnya masih kecium nih. Masya Allah, pengen balik udah. Yuk ke sana lagi. Baik, Dina Story-nya masih full mau sono isinya. iya mau ngasih oleh-oleh aja gitu. Yang kemarin alhamdulillah Dina dipertemukan sama orang-orang hebat, sama Teh Intan, sama Bu Aisyah Dahlan, sama Ustadz Subhan Bawazir. Yang terakhir saya ditutup ketemu sama Ustadz Syafiq Rija Basalamah gitu. Insyaallah. Yang Masya Allah gitu, yang semuanya itu full kajian parenting gitu. Intinya tentang kajian parenting gitu, yang oleh-olehnya adalah tadi kalau terkait yang tadi diceritain Kak Ulin gitu, ceritain tadi yang sebelum-sebelumnya gitu, ada kemarin aku lupa persisnya siapa yang nyampein, tapi ada kalimat beliau menyampaikan begini, jangan pernah anak kita itu menjadi ambisi kita gitu. Ya. Jadi kalau kita mungkin berambisi one day, misalkan dulu kita nggak kesampaian, let's say jadi dokter, jangan pernah terus anak kita nanti jadi korbannya, misalkan kayak gitu. Itu yang pertama gitu ya, yang kemarin saya dapat gitu. Jadi pokoknya jangan pernah jadikan anak kita itu ambisi kita, apapun itu keadaannya. Itu yang pertama. Kayak cerita media. Ya, yang kedua itu adalah kemarin dari Teh Intan gitu, kita berhasil menjadi orang tua itu kalau kita sudah menghasilkan satu legacy gitu. Legasinya adalah pas saat kita meninggal, apakah anak kita itu masih mendoakan kita atau tidak. Itu adalah legacy terbesar yang akan kita hasilkan gitu. Beliau menyampaikan seperti itu gitu. Jadi endingnya kita lihat gitu. Jadi bukan saat kita hidup gitu. Kalau kita jadi keberhasilnya orang tua itu bukan saat kita hidup, justru saat kita meninggal. Apakah anak kita itu masih ingat sama kita? Apakah anak kita itu masih memberikan jariahnya dengan mendoakan kita? Itu yang beliau sampaikan gitu. Nah, kemarin juga ditutup sama Ustadz Syafiq Rija Basalamah. Beliau menceritakan tentang Sayyidina Khadijah, gimana beliau mendampingi Rasulullah gitu, yang Masya Allah gitu. Saya pas beliau menyampaikan ini, maksudnya saya ditutup dengan cuman bisa nangis Ustadz gitu. Beliau menceritakan perjuangan beliau dari seorang janda dengan punya anak, terus akhirnya menikah kembali dengan Rasulullah, terus punya anak kembali, terus akhirnya janda juga gitu dan lain sebagainya. Dan beliau menyampaikan bahwa ibu itu yang
ya semuanya pasti tahu ibu itu adalah madrasahnya anak-anak gitu. Bagaimana ruhnya rumah tangga itu, bagaimana hatinya di rumah tangga itu adalah di ibu kuncinya. Kalau tadi membahas tentang bahagia gitu, kalau saya mungkin nambahinnya nggak hanya bahagia tapi tenang. Ya. Dan tenang itu adalah segalanya Ustadz gitu. Dan kemarin Masya Allah gitu saya dapat titik paling tenang di hidup saya itu adalah saat saya ada kurang lebih setengah jam Allah kasih saya di Hijri Ismail gitu sama Aira gitu. Waktu tawaf terakhir gitu saya Masya Allah Ustadz gitu itu adalah saya nggak bisa menjelaskan tenang yang seperti apa gitu. Dan itu adalah titik tenang dalam hidup saya itu yang merasakan Masya Allah gitu. Ternyata kita itu hidup tuh di dunia tuh bukan untuk apa-apa kok gitu. Nggak usah ngejar, bener Ustadz gitu, kalau ada yang memang ada berkelimpahan rizki gitu, maksudnya segera deh ke sana, itu bener-bener deh kita tuh apa ya itu kemarin kan Dina pengalaman pertama Dina yang benar-benar bersama anak-anak ya gitu. Sebelumnya kan nggak sama anak-anak, itu kemarin benar-benar sama adik gitu kan, sama kakak. Kodrullah kakak kan kemarin sempat alergi parah gitu karena di Madinah sangat dingin dan debu, dan itu alergen banget, jadi bener-bener saya cuman kebanyakan sama Aira gitu. Nah pas saat momen di Hijri Ismail yang agak lama tersebut saya cuman sama adik gitu. Seorang Aira gitu masih anak-anak, dia cuman nggak bisa ngungkapin apa-apa, dia cuman bisa nangis meluk saya, dan dia cuman bilang, Mama selalu kalau doa ya mungkin dia dengar gitu ya, kadang kalau saya mungkin lagi tahajud dia mungkin sayup-sayup dia dengar gitu kata tenang dan bahagia gitu, dia ngungkit di situ gitu. Ma, yang namanya tenang tuh kayak gini ya, Ma ya. Kita cuman simpel sih namanya komen anak-anak ya. Kita mandang Ka'bah gitu ya. Kita cuman bisa nangis berdua gitu. Tenang banget ya, Ma ya gitu. Sambil dia ngayal gitu. Itu mungkin ada ayah ngelihat di sana senyum ya, Maya gitu. Masya Allah gitu. Pas adik ngomong seperti itu tuh jadi apa ya gitu, maksudnya dia selalu pengen meluk saya gitu saat di situ gitu. Dan beliau si Aira ini bilang ya itu gitu, maksudnya hidup itu ya untuk ini nak, gue bilang gitu, maksudnya kita untuk menghamba ke Allah gitu, apapun yang kita memang lakukan gitu, seperti yang tadi Teh Intan bilang ya endingnya ya ke situ. Kalau memang anak kita, kalau kita punya anak ya gimana kita masih legacy terbaik nanti gitu. Pas saat kita tiada, ya itu legasinya. Apakah anak kita masih ingat sama kita? Apakah anak kita masih mendoakan kita? Mungkin itu aja sih oleh-oleh dari saya gitu. Kalau yang dari Bu Aisyah Dahlan ya banyak sih beliau menyampaikan ya, banyak di YouTube-nya beliau ya, kurang lebih yang tadi disampaikan Ude, sampaikan Coach Ruli seperti itu gitu. Jadi jangan pernah jadikan anak kita adalah ambisi kita, berikan legacy terbaik untuk anak-anak kita. Mungkin itu aja sih Ude, sedikit oleh-oleh dari saya kemarin. Syukran Mohon. jazakumullah khair. Masya Allah. Afwan. Masya Allah. Masya Allah. Dr. Herwasto. Ladies and gentlemen, please welcome to Dr. Herwasto. Dokter anak. Oh, Dr. Eka. Kirain Dr. Herwasto. Iya, Dr. Herwastonya udah berangkat. Kirain. Tumben kok beliau yang nongol. Mangga dok, mangga dok. Iya, udah Ustadz Ruli. Jadi kemarin kami juga baru dapat informasi. Sebenarnya bukan baru sih, tapi bahwa ternyata Indonesia itu peringkat nomor 1 untuk subkontrakkan pengasuhan gitu. Pengasuhan dan pendidikan. Jadi rata-rata orang Indonesia itu merasa bahwa kayak tadi udah merasa masukin pesantren, udah dititipkan ke tempat yang benar gitu, udah dititip ke ahlinya gitu, udah bayar sekolah mahal, udah dimasukin sekolah Islam, nah merasa bahwa tanggung jawab itu sudah terpenuhi gitu, sehingga orang tua bisa menyerahkan anaknya. Padahal saya mau nanya nih Ude, kalau dari Islam sebenarnya fungsi pengasuhan berarti pertanggungjawabannya nanti orang tua kan ya Ude, bukan gurunya gitu. Ya. Nah, terus kalau dari kacamata ada beberapa ya gitu, qadarullah murid-murid saya yang ya akhirnya secara dia juga nggak mau, saya yakin gitu ya, cuman pada akhirnya menjadi ya seperti ini gitu. Jadi yang laki-laki agak gemulai, yang perempuan mungkin jadi tomboy, atau jadi akhirnya malah bisa
terbawa dalam hubungan sesama jenis. Nah, yang saya amati gitu ya, ada murid-murid saya yang dia tuh laki-laki tuh deh. Nah, memang ayahnya dia itu galak banget gitu, nggak bisa ngomong apa ya, nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa diajak bicara, bukannya nggak bisa ngomong, bisa. Kalau ngomong selalu marah, galak. Nah, akhirnya dia jadi agak melambai gitu. Terus ada lagi yang orang tuanya bercerai. Terus ibunya menikah lagi dengan berondong. Mungkin sih nggak salah ya, tapi dia dititipkan ke tantenya. Akhirnya dia seperti seolah merasa dibuang gitu deh. Dan akhirnya dia menjadi gurunya yang homoseksual. Nah, hal kayak gitu tuh mungkin Ustadz Ruli bisa membantu kita menarik benang merahnya, apa yang terjadi sama anak-anak ini gitu, apa yang mereka rasakan, sehingga mereka bisa terbawa seperti itu gitu deh. Jazakallah khair. Udah dulu, silakan. Antum dulu, Ustaz. Karena Oke. mencukupkan. Oke, jadi kalau dalam konteks anak-anak tadi memang ini tidak gini, dalam semua kondisi kita harus clear, tidak hanya satu faktor ya, tidak hanya satu faktor kita akhirnya anak itu menjadi begini. Tidak hanya karena ayahnya begini, dia begini, atau karena ibunya begini, dia begini. Jadi ini faktornya banyak banget, cuma kadang-kadang ada faktor besarnya, itu ada ya. Jadi memang tadi ya, kayak misalkan tadi, kemarin saya dapat, kemarin apa ya? Udah 2-3 hari. Kalau kemarin dapat WA dari jamaahnya UD itu lagi mikir caranya itu juga. Yang dari luar negeri tuh, yang luar negeri. Ya, itu tiba-tiba WA kemarin telepon malam kemarin. Iya. Nah, itu beda lagi nih ininya dia ya. Nah, jadi memang kalau faktor-faktor pembentuknya banyak ya. Jadi ini ada faktor pribadinya, ada faktor lingkungannya. Jadi bagaimanapun hari ini yang memang menjadi masalah adalah kita itu tidak pernah, dalam tanda kutip, bukan tidak pernah, seringkali tidak mendidik anak kita menjadi dia. Tapi menjadi yang tadi, yang menarik yang disampaikan oleh Mbak Dina. Kita itu sering menjadikan anak-anak kita sebagai kelanjutan kita. Ini akhirnya kita tidak mengenalin dia. Padahal seperti yang sering saya sampaikan adalah Allah itu pasti memberikan kepada kita semua, itu sudah dikasih semua loh. Fitrahnya itu sudah ada. Fitrah-fitrah, tapi ada fitrah yang ada, kalau fitrah keimanan segala macam standar ya, saya bilang semua standar. Tapi ada fitrah-fitrah yang lain yang belum diungkit. Akhirnya ini yang menjadi titik tolak tadi. Fitrah ini tidak keangkat, akhirnya dia tidak mengenal dirinya sendiri. Ketika dia tidak mengenal dirinya sendiri, ketika dia mendapatkan masalah-masalah ABC, akhirnya itu terjadi. Ini tentang pengakuan, ini tentang perhatian, ini tentang banyak hal, dan ini yang menjadi tadi. Yang terjadi kan tidak hanya kalau tadi misalkan tentang ini ya, tentang perhatian dari sesama jenis misalkan, itu hanya satu bagian saja, yang lain juga banyak. Dan nanti juga ada tentang kenakalan, tentang ini, bagaimana sekarang ada self harm segala macam, itu kan banyak yang terjadi ya. Dan itu memang kembali lagi hari ini kata kuncinya adalah kita harus kenal DNA keluarga kita, baru keluarganya. Belum kenal, nanti harus mengenali, sebelum ngomong keluarga berarti mengenali diri kita, mengenali pasangan kita, mengenali anak-anak kita untuk mencapai ke sana. Nah, ini menjadi PR yang tidak pernah selesai karena semuanya bertumbuh. Nah, gitu. Ini menjadi, makanya keluarga ini, makanya ketika Allah menyampaikan ku angmusakum wa ahlikum naro, itu menjadi sesuatu yang tidak selesai. Dan ingat, kalau saya akan belokkan sedikit ke Mbak Dina, tadi satu hal, litaskun itu adalah hadiah. Sakinah, ketenangan itu adalah hadiah dari sebuah perjalanan, sebuah perjuangan. Nah, ini yang akhirnya kenapa kita fokusnya adalah bukan pada mengejar mana yang kita kejar hari ini. Ini yang menjadi titik ini. Makanya nanti saya lagi mikir hari Sabtu tuh mau apa gitu, saya masih mikir nih, gara-gara itu jadi ini luar biasa. Tahu saja dulu, Ustaz. Saya juga nggak tahu mau ngomongin apa, tapi istilahnya gini, kalau berkenan kita semua nanti akan mencoba untuk bareng-bareng belajar bahwa sejatinya
tadi Antum bilang prosesnya nggak akan pernah selesai karena setiap pertumbuhan itu ada bagian yang kadang-kadang eh, pohon yang rindang itu karena akarnya menghujam ke tanah, dan kalau misalnya ada terlalu banyak daun yang menutupi bagian metamorfosis daun yang lain, maka harus dilakukan trimming terhadap dahan tertentu sehingga secara buah dia akan menjadi sangat sangat kokoh. Jadi kenapa lambangnya diambil family growth itu pohon, karena emang bagian yang katanya masih bisa trim, bagian mana yang nggak perlu, bagian mana yang mesti, kalau pohon-pohon tertentu itu mesti ditoreh diambil getahnya, ada yang mesti dilukain dulu baru dia berbuah, ada yang macam-macam untuk perlakuannya. Jadi saya melihat pohon pisang itu dimanapun dia berada pasti manfaat yang ada. Ini sorogan saya kepada beberapa guru yang saya hadirkan. Ini sorogan ini kalau bahasanya, kalau pasta laki itu disuruh ngasih sorogan itu saya lebih mengambil hikmahnya pisang. Pisang itu mau diapain pun pasti pisangnya ke bawah. Mau kolak pisang, gitu. Mau jadi nggak pernah hilang pisangnya. Mau jadi kue pisang, gitu. Kolak pisang, gitu. Dan pisang ini dia ketika tumbuh dia tidak akan pernah berhenti sebelum dia menghasilkan keturunan. Sebelum dia memunculkan anak-anak di sekitarnya, dia nggak akan pernah meninggalkan anak-anak. Itu kita mau tebang berapa kali, dia akan terus bertumbuh, tebang lagi, tumbuh lagi, tebang lagi, tumbuh lagi. Begitu dia sudah selesai dengan buahnya, dan buahnya menumbuhkan anak-anak di sekitarnya, maka dia meninggalkan legacy tadi. Dan itu menjadi sangat sangat luar biasa. Jadi pisang itu apanya yang nggak bisa dimakan? Jantungnya dimasak enak, dipikir oplo-oplo apa itu. Terus daunnya kita tahu semua lah. Meskipun banyak yang bikin lemper kamuflase yang cuma sauntalan tapi bungkusnya gede banget gitu, itu penipuan publik gitu. Belum lagi bicara tentang saya nggak tahu ada di sini di antara teman-teman yang pernah makan jantung pisang tapi jantung pohon. Jadi ares itu kalau bahasa Jawa kayaknya lebih lengkap ya. Itu ditetelin semua sampai bawah, terus itu di intinya yang itu manis banget dan itu enak banget. Dan gedebong pisang itu dipakai buat macam-macam, buat kalau wayangan bisa dipakai buat jejernya, kalau buat para perias itu bisa jadi bahan naro bunga, bisa jadi base-nya gitu, dan banyak banget. Jadi bahkan seratnya saya pernah punya baju dari serat daun pisang. Itu batang pisangnya diambil seratnya terus kemudian dianyam, dan itu luar biasa. Dan pisang itu bagian menjadi, mau nggak ada pisangnya pun tetap pohonnya namanya pisang kipas. Kan ada yang pisang-pisangan tuh, cuma daun pisang doang tapi nggak ada pisangnya, tapi ya dinamakan dia pohon pisang-pisangan gitu. Satu cuman yang nggak bisa dikonsumsi itu pisang yang di Bali yang dari kayu itu. Baik, itu aja kayaknya Ustaz Solis. Insya Allah. Ini bocoran apa yang nanti insya Allah akan kita dapatkan ya. Baru Nggak ada, belum bikin. Hanya sebagian kisi-kisi yang tadi sudah dibahas, dan tentu jamaah ingin mendapatkan lebih apa yang kita dapatkan di hari ini ya harus datang di di Sanlat ya. Insya Allah tanggal 15-16 bersama para guru kita di MPAI. Insya Allah, dan ini Kabit sudah share, kayaknya ada beberapa hal penting yang disampaikan. Silakan. Saya tergelitik sama ini Ustaz. Siapa tahu jadi inspirasi. Ide ya. Kan sekarang ini kita sebenarnya dimudahkan loh untuk mengambil ilmu agama. Sangat dimudahkan. Kita bisa ngelihat banyak kelompok-kelompok pengajian lahir lah di Indonesia ini. Tapi ketika kembali ke rumah,
kenapa yang terjadi malah konflik. Misal, suami keluar ngaji, istri keluar ngaji, ketika pulang ke rumah malah cerai karena gara-gara bermanhaj. Itu kan problem. Di mana ilmu ngajinya gitu kan. Terus anak juga begitu. Tadi kan suami istri, ini suami istri anak. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji di mana, anaknya ngaji di mana, pulang berantem. Gitu. Adu ilmu gitu kan. Ini kan PR gitu kan. Nah, betul tadi Coach Ustadz Ruli bilang itu apa hari ini yang jadi fokus kita, kalau boleh saya tarik ke dalam kelompok kajian kita MKI dan mungkin di sana nanti adalah cari ilmu, oke, fine, dan itu menjadi kewajiban kita sebagai orang Muslim. Tapi ketika kembali ke dalam konteks keluarga, mesti dilihat perannya, bagaimana mengamalkan ilmu itu dalam rumah, gitu ya. Setuju Ustaz Ruli ya? Wah, Ustaz Ruli senyum-senyum aja nih. Jawati kalau senyum-senyum nih. Itu ya sih Ustaz Ruli. Jangan nambahin PR ya, jangan nambahin PR. Tambah semakin banyak semakin puyeng. Ini mau ngomong apaan itu? Saya kok senang. Gitu ya, kalau kegelisahan aja, kegelisahan lihat kanan kiri gitu kan. Juga mungkin terjadi juga di saya gitu kan. Ya sama-sama cari ilmu gitu. Ketika ketemu, ini kok malah ngadu ilmu sih? Ada yang salah tuh dengan itunya tuh. Mohon dibimbing gitu kan, mohon diarahkan. Itu sih Ustaz Dodi, Ustaz Ruli. Salam. Pesannya kayaknya ini, salatnya tidak hanya di Ramadan mestinya. Gitu ya? Mantap itu. Karena bulan lah, tidak tiap cukup bulan. hanya seharian gitu ya. Nampaknya Desainnya Ustadz Ruli kan MKI. family growth kan memang tiap bulan Nah, itu. berseri. Nah, Cuman silabusnya belum ini aja, belum kesusun aja. Kalau lihat dari senyum kumis 25 sebelah 30 itu udah bisa menyeimbangkan itu. Insyaallah. Kalau Anda kan nggak ada kumis. Kumisnya mempesona. mudah-mudahan ya bisa kita realisasikan salatnya tidak hanya di Ramadan, kita Ya juga Rab. butuh Ya Rab. satu penguatan keluarga di luar Ramadan tentunya, karena nampaknya intensitas ketemu secara langsung itu bisa lebih kuat, powerful ya energinya, untuk saling bisa berbagi inspirasi, berbagi semangat, berbagi kesadaran dan lain sebagainya. Dan tentu para guru inilah yang punya peran banyak ya untuk bisa mengajak kita semua kembali kepada Allah dalam sebuah kesadaran penuh, mindfulness kata orang ya, dalam berkeluarga. Dan jangan sampai berkeluarga kemudian hanya rutinitas, kemudian tanpa tahu apa Itu bareng-bareng doang ya. Iya, DNA keluarga kita, apa DNA kita sendiri, DNA anak kita, istri kita, dan ini ada Mbak Dina nih yang katanya udah close benar kabinnya. Udah close, udah mau daftar, mau list, tapi sudah close katanya. Pengen daftar juga nih. Ketuanya kan Bu Nini, bukan saya. Saya peserta, saya mah. Masya Allah. Bisa Bu Dina bisa langsung kontak Bu Nini ya, kalau memang masih ada kemungkinan kuota disisipkan, insya Allah lah. Kuotanya 50 soalnya. Mesti Ya, pindah baru ke hari Senayan ini ya. kelasnya. Mesti pindah ke Senayan kayaknya, gedean dikit. Masya Allah. Jazakumullah khairan para guru dan juga jamaah semuanya yang sudah bersamai di pagi ini, pagi yang di hari ke-11 Ramadan. Mudah-mudahan tambah semangat kita mengisi Ramadan kita dengan berbagai amal soleh, dan tentu berbagi dengan sesama menjadi bagian yang terus kita lakukan, tidak hanya berbagi ilmu, tapi juga berbagi harta yang berkah. Dan insya Allah ini bagian yang terus kita ajak semua untuk menjadikan salat menjadi bagian salah satu proyek ta'awun kita, karena ini kita danai tentu bukan dari kayak acara berbayar, tapi ini adalah sebuah acara yang sama-sama berasal dari infak semua kitanya, baik yang memang hadir maupun yang tidak bisa hadir karena terkait dengan jarak yang jauh dan terkait dengan memang ada kesibukan lain, tapi tetap ingin mendukung kegiatan salat ini dengan cara menitipkan hartanya di panitia. Itu juga bagian dari amal soleh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap
lipat gandakan pahala kita di Ramadan lagi, apalagi ya menjadi bagian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan bersama para keluarga besar MKI ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Allah ridho dengan apa semua yang amal kita lakukan, dan jadikanlah Ramadan menjadi Ramadan terbaik kita. Masih banyak hal-hal yang tentu ingin disampaikan kepada Ustadz Ruli, ya berhubung waktu ya, dan juga Ustadz Dodi berhubung waktu karena keterbatasan. Ini akan kita insya Allah akan kita tumpahkan lagi nanti di acara sanad dan langsung bertemu dengan para guru kita. Dan ini sebuah acara yang tidak hanya kita dapatkan hikmah ilmunya, tapi juga ukhuwahnya yang paling penting. Semoga dengan semakin kokohnya ukhuwah kita, jadikan kita sama-sama masuk keluarga dan semajlis masuk surga tanpa hisab, apalagi Masya Allah tabarakallah, itu menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita semua, dan kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا